Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, segala sesuatu adalah anugerah. Kami hanya miskin, kami tak punya apa-apa. Kalau itu tidak berasal daripada-Mu. Tentu kami menyadari being kami sebagai anugerah-Mu. Semata-mata anugerah-Mu. Segalanya. Sehingga kami hanya bergantung kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus memuji seorang janda miskin yang memberikan 2 peser ke kotak persembahan. Kenapa Yesus memuji janda miskin ini dan melihat orang kaya menyumbang dari apa yang menjadi miliknya? Tapi janda itu dari apa yang dia tidak punya. Dan kepunyaan dia adalah punya yang terakhir. Saya masih ingat akan kisah Nabi Elia kepada janda Sarfat. Janda yang tidak punya apa-apa diminta untuk memberikan yang terakhir daripadanya, gandum dan minyak, untuk memberikan roti kepada Nabi itu. Dan Nabi itu katakan, berikanlah. Dan akhirnya minyak dan gandum berlipat ganda dan tak habis-habisnya. Saudara, saya membayangkan bahwa Yesus pun melihat ibunya Maria sudah menjadi janda karena Yosef meninggal lebih dahulu. Kita bisa membayangkan bahwa bagaimana Maria tergantung sama sekali kepada anaknya. Karena dia tidak mendapatkan katakanlah penghasilan yang cukup berkat kerja suaminya. Jadi kita bisa mengerti dan memahami bagaimana Maria bergantung kepada Yesus. Dan bagaimana Maria belajar beriman pada Yesus ketika tidak mendapatkan apa-apa. Maka ketika mungkin tidak ada minyak, tidak ada gandum, Yesus kemudian memberikan mujizat kepada ibunya. Lalu mereka makan seapa adanya, tidak berlebih-lebihan, tetapi mendapatkan makanan karena bergantung kepada Yesus. Saudara, saya kira bukan yang gampang, bukan yang mudah untuk percaya 100% kepada Allah. Saya kira bukanlah yang simple kita percaya pada Tuhan dan kemudian terjadi. Membutuhkan suatu keyakinan, suatu penyerahan diri, suatu kepastian bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan dan menelantarkan kita. Karena itu maka kita perlu juga memiliki suatu pengalaman iman akan penyelenggaraan ilahi, akan Providentia Dei, akan Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita, ya, dengan caranya sendiri, dan Dia tidak akan menelantarkan kita kalau kita percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Yang kedua, kalau kita mau kembali kepada esensi kita sebagai manusia, dari kepala, dari seluruh tubuh kita, dari raga kita, ini bukan hak kita sendiri. Dan kita tidak berhak menggunakannya untuk sesuatu yang kita klaim sebagai milik kita. Segalanya adalah anugerah Tuhan. Dan kalau kita melihat segala sesuatu sebagai anugerah Tuhan, maka kita gunakan untuk kebaikan, untuk sesuatu yang berguna bagi orang lain. Tapi juga bergantung semata-mata kepada Tuhan. Dan itulah sabda Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang merasa bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia merasa bahwa dia miskin, bahwa dia sungguh-sungguh tidak ada. Segalanya tergantung dari kebaikan dan kemurahan hati Allah. Segalanya tergantung dari anugerah Tuhan. Dan itulah yang mau Tuhan Yesus ajak. Kenapa dia memuji wanita janda yang miskin itu? Karena dia tidak memberi dari apa yang dia tidak punya. Bukan memberi dari apa yang dia punya. Kalau kita memberi dari apa yang kita punya, berarti kita memberi dengan enak saja karena masih ada dalam diriku. Nah, ketika saya memberi dari ketidakpunyaan saya, berarti saya memberikan sesuatu yang setelah ini saya nggak punya lagi. Ada kegelisahan, ada kecemasan, maka di situ ada kemurahan hati.
Saya tidak punya dan saya tetap memberikan itu. Ada satu kisah yang menarik. Ada seorang pemuda yang baru datang dari kampung, ya, pada zaman berapa tahun yang lalu. Lalu dia di Jakarta kos, ya, membawa baju seadanya. Lalu dia melamar dari perusahaan A, perusahaan B, dan seterusnya dan seterusnya. Udah seminggu 2 minggu tidak mendapatkan, dan pada suatu hari dia di depan rumahnya, di depan kos-kosannya ada seorang bapak yang memang tidak punya apa-apa, baju tidak punya apa-apa, dan minta baju kepada pemuda itu. Lalu dengan ikhlas baju itu diberikan kepada pemuda itu. Ya. Padahal itu hanya 2 baju yang dia miliki, dia berikan kepada pemuda itu. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ya. Seminggu kemudian lamaran suratnya diterima. Ya. Dia sungguh bergembira karena lamaran suratnya diterima, dan dia bekerja di Astra sebagai seorang bellboy, katakanlah, yang hanya membersihkan aula tempat training, tempat studi para anggota-anggota perusahaan itu. Dan dia membersihkan dan mengurusi sound system dan seterusnya. Sambil dia mengurusi sound system, dia mendengarkan ceramah dari para ahli dalam bidang-bidangnya itu untuk para pekerja di pabrik Astra. Di situ dia punya minat, punya kesemangat untuk mendengarkan dan mendengarkan, sampai pada suatu saat sang bosnya ini melihat bahwa orang ini sungguh berkeinginan untuk maju. Lalu ditanya, apakah Bapak mau ikuti semua? Ya, saya mau. Kemudian dia ikut training, dia ikut pelajaran, dia ikut semua. Akhirnya sampai kemudian dikirim ke luar negeri untuk belajar dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya menjadi direktur dari perusahaan Astra ini. Beberapa tahun yang lalu dia sudah pensiun. Saudara, saya mau mengatakan hidup kita adalah anugerah. Ketika kita berani memberikan waktu, tenaga, pikiran, ya mungkin ada sesuatu juga keuangan kita, maka itu akan berkelimpahan. Ada seorang ibu yang seorang janda juga yang hampir setiap minggu memberikan kepada kami sesuatu yang dia jual kepada orang lain. Sederhana sekali. Setiap minggu memberikan makanan kepada kami, ya, kepada postulat, kepada para romo dan seterusnya, dengan keyakinan bahwa apa yang dia jual akan bermanfaat dan berguna dan berlipat ganda, dan ternyata benar. Kemudian dia masih belum punya rumah, ya, dia kontrakan, akhirnya dibantu sehingga dia punya rumah sendiri, dibangun dan seterusnya. Tuhan begitu baik kepada kita. Sekali lagi, jangan pernah mengklaim segala sesuatu milik kita dan kita pegang, kita mekengkeng, kita merasa bahwa inilah milikku yang harus kupertahankan. Belajar berbagi, apa saja yang bisa kita, kekayaan, kemampuan, apa saja. Sebagai guru kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita supaya mereka menjadi lebih maju lagi. Semoga Tuhan memberkati Anda dan menjadi seorang janda miskin yang memberikan apa yang terbaik, dan lebih-lebih yang terutama adalah memberikan diri kita dengan segala kelemahan, keterbatasan kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Dan inilah bentuk dari ungkapan kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan terbaik kepada Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Dan inilah kemurahan, sikap murah hati. Ya. Tidak mengklaim bahwa ini milikku sendiri, tapi berbagi. Ya. Dan dengan berbagi itu maka kita diperkaya. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua, dan semangat berbagi menjadi milik kita bersama untuk kita bagikan kepada orang lain, sehingga orang dapat berkembang baik. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.